Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Feras Almahdan Yusuf dari kelas E2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang perilaku penyimpangan sosial. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Robert Lawang, penyimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan berlaku pada suatu sistem sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan usaha para pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi dan memperbaiki hal tersebut. James van der Zanden juga menyatakan penyimpangan perilaku merupakan tindakan oleh sejumlah orang yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Adapun faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Pertama, sosialisasi tidak sempurna. Perilaku menyimpang ini diakibatkan dari agen sosialisasi primer. Misalnya melakukan kekerasan terhadap pacar karena pernah melihat ayah menampar ibunya. Kedua, sosialisasi subbudaya menyimpang. Perilaku menyimpang berasal dari agen sosialisasi sekunder. Misalnya, seorang individu terpengaruh oleh temannya sehingga ketika bermain dengan temannya dia merokok dan mabuk-mabukan. Selanjutnya ada teori-teori perilaku menyimpang. Pertama, labeling Edwin Lemert. Teori ini mengatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena pemberian cap oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok. Contoh, pemberian cap negatif oleh masyarakat kepada kelompok punk. 2. Differential Association, Edwin Sutherland. Perilaku menyimpang dikarenakan oleh alih budaya yang dilakukan oleh individu. Berperilaku menyimpang karena pengaruh dari agen sosialisasi sekunder. Contoh, seorang individu yang berperilaku baik pada kehidupan bersama keluarga tetapi melakukan perilaku menyimpang pada saat bermain bersama temannya. 3. Konflik, Karl Marx. Perilaku menyimpang karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok buruh dan proletari. 4. Adaptasi, Robert Camerton. Teori ini adaptasi terhadap nilai dan norma di masyarakat, terbagi ke dalam 5 bagian. A. Konformitas. Perilaku individu yang sesuai dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan. Contoh, seorang individu yang belajar agar nilai ulangannya tinggi. B. Inovasi. Perilaku individu yang mengikuti tujuan yang telah ditentukan tetapi menggunakan cara yang salah. Contohnya, ingin kaya melalui korupsi. C. Ritualisme. Perilaku individu yang menjalankan tujuan budaya namun tetap berpegang teguh pada cara yang ditetapkan. Contoh, karyawan yang tidak beriman karena takut gagal. D. Retaliatisme atau penarikan diri. Perilaku individu yang menarik diri dari masyarakat. Contoh, orang kaya yang apatis terhadap masyarakat sekitar. Yang terakhir, E. Rebellion atau pemberontakan. Perilaku masyarakat yang tidak mengakui struktur masyarakat yang ada, tetapi berupaya menciptakan struktur sosial baru. Contohnya, demo buruh, mahasiswa, rakyat dalam penggulingan Orde Baru. Jenis-jenis perilaku menyimpang. Pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Contohnya, pegawai yang bolos kerja dan anak laki-laki memakai anting. 2. Penyimpangan sekunder. Perbuatan yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku menyimpang dan tidak dapat ditolerir atau diterima oleh masyarakat. Contohnya perjudian. 3. Penyimpangan individu. Penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang tanpa melibatkan orang lain. Contoh, pencurian yang dilakukan sendiri. 4. Penyimpangan kelompok. Penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Contohnya, geng mafia. Dan yang terakhir, penyimpangan situasional. Penyimpangan yang disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan sosial di luar diri individu dan memaksa individu berperilaku menyimpang. Contoh, seorang ayah terpaksa mencuri karena melihat anak dan istrinya tidak makan. Setelah ini saya akan memberikan sebuah video yang menyerupai tentang perilaku menyimpang. 9 dari 13 pelaku masih di bawah umur. Tindak kejahatan pemalakan dan pemerasan yang dilakukan bocah terhadap sopir truk dan mobil pribadi di kawasan Simpang Macan Lindungan, Ilir Barat 1 Palembang menjadi perhatian masyarakat. Setelah videonya beredar dan viral di media sosial, polisi berhasil menangkap 13 orang pelakunya. Dari ke-13 pelaku, 9 orang diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku biasanya meminta sejumlah uang kepada sopir truk. Namun jika tidak diberikan, para pelaku akan mengambil serta merampas barang berharga yang ada di dalam kendaraan.
Perilaku menyimpang yang dilakukan bocil tersebut menjadi salah satu perilaku yang tidak baik yang ada dalam generasi bangsa. Perilaku menyimpang yang bagian dari penyimpangan sosial sebagai sebuah fenomena sosial dan keniscayaan. Penyimpangan sosial termasuk tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial. Tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok seperti kawan bocil di Palembang tersebut sifatnya negatif dan tidak selaras dengan tertib sosial, maka disebut sebagai perilaku menyimpang. Di mana perilaku menyimpang ini berimplikasi terhadap berbagai hal negatif yang kerap kali menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.